Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Akhir zaman Dajjal akan keluar. Tapi sebelum Dajjal ini keluar, fitnahnya sudah keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga teman-teman yang ikhlas mendukung program kami, channel kami ini, mensubscribe channel kami, kemudian ya ikut mendukunglah kegiatan-kegiatan kami ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kebahagiaan oleh Allah dunia wal akhirat. Amin. Teman-teman yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang Nabi berpesan agar jangan meninggalkan doa ini dalam penghujung sholat kita. Salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika kita tahiyat akhir sebelum kita salam adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doanya adalah, ya Rabb, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari azab jahannam. Dari azab jahannam. Azab jahannam itu pedih perih. Satu harinya di sana itu 1000 tahun di dunia. Dan pedihnya azab jahannam itu yang paling ringan siksaan orang di neraka itu, siksaan paling ringan. Dia kakinya itu dipakaikan sendal dari api neraka. Yang kalau pakai sendal dari api neraka, maka saking panasnya sendal itu sampai merambat mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Apalagi yang lain. Itu yang paling ringan. Pakai sendal dari api, saking panasnya sampai mendidih otak. Makanya kita diminta oleh Allah, doa itulah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Supaya diselamatkan, berlindung dari azab api jahannam atau api neraka. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Kenapa azab kubur ini pedih? Utsman bin Affan itu sering nangis kalau melihat kuburan. Kenapa? Takut dengan azab kubur. Karena kalau orang itu di alam kuburnya disiksa, maka otomatis di hari kiamat juga dia akan disiksa. Tapi kalau di alam kuburnya dia selamat, wa man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kehidupan setelahnya dia akan lancar, dikasih kemudahan-kemudahan di padang mahsyar muda, terima catatan amal dari sebelah kanan, ditimbang amal baiknya lebih banyak, menyeberangi jembatan Sirat, ia murru ala siratikal barqi, cepat bagai kilat. Itu bagi orang-orang yang di alam kuburnya selamat, setelahnya insya Allah selamat, mudah. Maka berlindunglah dari azab kubur ini, karena kalau di azab kubur itu sekali ini kena siksa, setelahnya kita sengsara. Kemudian azab kubur ini beratnya adalah sendirian, dia pedihnya itu sendirian. Di neraka itu mungkin disiksa rame-rame gitu. Tapi di alam kubur itu disiksanya sendirian. Jerit keras-kerasnya dia jerit, gak ada yang bisa diajak ngobrol itu. Menderitanya. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dua azab yang mengerikan, azab kubur dan azab jahannam. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah bencana kehidupan, fitnatil mahya wal mamati, dan dari bencana fitnah kematian. Di dunia ini hidupnya hiruk pikuk dengan banyak fitnah, banyak ujian, banyak bala. Nah, kita minta berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang dapat menjauhkan kita dari Allah, fitnah-fitnah yang buat kita jadi lalai, terjerumus ke dalam kesesatan. Kita minta. Fitnah itu di dunia ini bukan cuma hal-hal yang jelek, yang buruk, seperti musibah, terkena bencana, kehilangan kendaraan, ditipu orang. Bukan cuma itu. Bahkan dapat nikmat itu jadi fitnah, jadi ujian juga. Jabatan meningkat, karirnya baik, kekayaan melimpah, usahanya bagus. Itu juga bisa jadi fitnah. Dia tambah kaya, tambah lalai dari Allah. Tambah sugih, hartanya semakin bertambah, semakin gak pernah lagi kelihatan di masjid, gak pernah lagi baca Quran. Nah, itu namanya juga fitnah. Mahya, fitnah kehidupan. Wal mamati, dan dari fitnah kematian. Sakaratul mautnya dalam keadaan maksiat. Dalam sakaratul mautnya
dia sedang minum khamr dalam sakaratul mautnya, dia sedang berjudi, sedang mabok, sedang melacur dalam macam-macam fitnah sakaratul maut. Ini juga Masya Allah, kita berlindung pada Allah dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dunia, fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Akhir zaman Dajjal akan keluar. Tapi sebelum Dajjal ini keluar, fitnahnya sudah keluar dulu. Apa fitnahnya Dajjal? Wah, macam-macam. Macam-macam, dari gadget, dari handphone. Kita bisa lihat bagaimana fitnah Dajjal. Perempuan-perempuan sudah tidak punya harga diri lagi, menampilkan auratnya dibuka-buka begitu. Itu bagian dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal akhir zaman akan membalikkan umat Islam kepada perilaku kekafiran. Akidah umat Islam dipindahkan ke akidah kekafiran, akidah orang-orang kufur, orang kafir. Fitnah akhir zaman itu berat. Ketika akhir zaman, sampai kemudian para penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menindas umat Islam, kekuasaannya untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu fitnah akhir zaman, di mana orang gak mau lagi ke masjid, tinggalkan masjid dengan alasan takut ini, takut itu, takut virus, takut wabah, macam-macam. Orang gak mau lagi sholat, rapat-rapat sholatnya renggang-renggang, setan sampai dikasih tempat sendiri di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Dia lupa, dia punya Allah, dia berada di masjid tempat paling aman, tapi merasa gak aman. Di rumah Allah merasa gak aman, di depan Allah merasa gak aman. Akhir zaman ini fitnahnya mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Maka minta berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ini fitnah yang sangat mengerikan sekali. Di mana kita sampai sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita sampai sulit membedakan. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal ini. Dia selalu diberi basirah, selalu diberi cahaya, dikasih bimbingan oleh Allah. Mana yang hak, mana yang batil. Maka kita berdoa, Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Minta kepada Allah, ya Rabb, karuniakan kepadaku kemampuan untuk melihat, tunjukkan kepadaku mana yang benar itu benar, berilah kemampuan mengikuti kebenaran, dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, berilah kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Doa kepada Allah ini sepertinya doa yang pas untuk akhir zaman ini. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita membaca doa tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mati, wa min fitnatil masihid dajjal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.